Gue yakin beberapa dari kalian mengenal brand Advan itu dengan brand murah. Nah, tapi kali ini dia mengeluarkan laptop yang murah, tapi kemurahan. Nah, masalahnya ini, apakah kita bisa percaya sama brand murahan ini? Karena stigma dari brand murah biasanya menggunakan barang murah juga. Nah, sekarang tinggal dari racikan si Advan ini sendiri. Murahan apa enggak? Langsung aja kita bahas. Selamat menonton, kaum mendang-mending. Si tiba-tiba Advan ini agresif merilis 3 laptop baru yang menurut gua tuh cukup asik untuk dibahas karena harganya itu memang kemurahan dan kita tuh agak skeptis gitu sama murahannya itu seperti apa. Yang akan kita bahas adalah laptop gamingnya Advan Pixel World. Nah, di atas kertas sebenarnya ini spesifikasinya ini cukup menggoda untuk laptop sekelas seharga 12 jutaan. Pakai Ryzen 5 6000 series, AMD 6500M GPU-nya. Terus memorinya juga 16 GB. Layarnya ini 2560 x 1600 120 Hz. Keyboardnya juga RGB. Pokoknya segala hal yang diinginkan gamer kere-hore ada di sini dengan harga murah tentunya. Kesan pertama, pas lihat langsung kok gak sesuai ekspektasi. Keseluruhan bodinya ini dibalut warna abu-abu dengan list hitam di sekeliling layar. Covernya juga polos, hanya ada logo Advan di sini ya, di sini. Dengan finishing glossy. Bagian keyboardnya juga polos, hanya ada aksen dot di touchpad dan yang paling menonjol adalah tombol power dengan huruf V di tengah bagian atas keyboard. Sudut-sudutnya juga polos banget, mirip laptop kantoran. Menurut gue sih logo Advan yang ada di belakang yang ini itu harusnya dibuang aja karena terlalu kaku. Nah, cuman kalau diganti dengan logo yang ada di tombol powernya dengan posisi di tengah dan ditambah LED itu pastinya akan kelihatan lebih cakep lagi. Modelnya elegan, tipis, termasuk ringan untuk laptop gaming dan aksen grill di bagian exhaustnya ini juga cukup menarik dan membuat tambah keren si laptop ini juga. Cuman namanya ini aja Pixel World yang opini pribadi ya. Ini agak kurang aja gitu kalau namanya harus dipaksa di gaming-gamingkan. Next di urusan keyboard yang di gaming-gamingkan juga terlihat dari tanda di tombol WASD-nya yang menandakan ini laptop gaming, tapi gua sih sebenarnya rasanya tuh kurang wah aja gitu tandanya karena hanya ditambah kotak putih aja, belum ada kas khusus dari Advan-nya sendiri yang melekat gitu. Selain itu sama aja kayak keyboard full size lainnya. Soal ukurannya sudah pas, gak ada yang dipangkas dan tombol arrow-nya juga enak banget terpisah, jadi bisa full size. Mungkin yang membedakan dari laptop kantoran adalah RGB backlit-nya aja. Mungkin untuk mempersingkat produksi, RGB backlit-nya di laptop ini tidak bisa di custom. Advan hanya kasih tombol Fn plus space untuk mengubah kecerahan backlit dan Fn plus F12 untuk mengubah profil warna. Satu hal yang gue suka adalah tombol powernya. Tombol power laptop ini berwarna kuning dengan emblem mirip Superman tapi dengan huruf V di tengahnya. Asiknya lagi LED di huruf V ini bisa berubah saat kita ubah profil performa di laptop ini. Untuk touchpad ya no complain, cukup nyaman, luas dan enak dipakai. Sekarang kita masuk ke kamera dan mikrofonnya. Webcam di laptop ini gua rasa cukup dengan resolusi 720p 30 fps. Kualitasnya juga cukup oke, mic-nya juga cukup mendukung. Jadi bisa dipakai untuk sesekali streaming atau meeting online atau camfrog kalau masih ada kan. Terus untuk spesifikasi layarnya ini menarik, ukurannya 16 inch dengan aspek rasio 16:10, resolusinya 2560 x 1600 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz. Ini laptop murah loh, jadi bisa diandalkan buat gaming kompetitif karena resolusi dan aspek rasio yang tinggi kayak gini bakal bikin kalian bisa melihat kondisi sekitar lebih banyak daripada musuh kalian. Ditambah refresh rate yang tinggi juga, layarnya jauh lebih unggul dan jauh lebih responsif dari layar 60 Hz. Kecuali kalian tuh cupu yang sukanya digendong terus. Mau main pakai PC yang harganya ratusan juta juga, itu nggak akan ngebantu kalian. Kayak beberapa oknum cewek gitu yang suka main FPS, yang sering streaming atau yang suka gombal-gombalin cewek kan. Kok cewek gombalin cewek ya, jadi itu dong. Kayak cewek yang suka gombalin cowok yang jago gitu kan. Tapi kalau ceweknya ketemu musuh, itu lebih besar teriakannya daripada killnya. Dikit-dikit itu teriak nih, musuh gitu kan. Bukan ditembak tapi teriak. Ya begitulah, oknum ini ya, bukan semua cewek. Cewek yang jago-jago banyak. Ya intinya by spek layarnya ini 100% sRGB, ya mentok-mentok 90% DCI P3, harusnya udah di cover lah sama layarnya ini sendiri. Cuman kalau untuk pengujiannya sendiri kita belum tes dulu, belum bisa tes karena device kita tuh lagi bermasalah.
Pokoknya kalau begitu hasilnya udah keluar, nanti kita akan pin di komen lah. Jadi kalian bisa ngeliat juga berapa hasilnya setelah pengujian kita. Terus lanjut ke sisi performa, ini nih yang diunggulkan sama Advan. Walaupun Advan sunat laptop ini dari sisi desain, tapi performanya yang bikin kita bilang laptop ini sangatlah worth it dengan AMD Ryzen 5 6600H dan AMD 6500M GPU-nya. Selain itu laptop ini juga menggunakan memori LPDDR5 16GB 6400 MHz. Ini LPDDR5 bukan SODIMM. Basically ini speednya jauh lebih tinggi daripada laptop lain yang pakai SODIMM DDR5. Speednya yang lebih tinggi pasti performa akan lebih kencang. Pastinya dengan pakai LPDDR5 yang udah nempel di mobonya, jadi RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Tapi 16GB ini sebenarnya udah cukup lah untuk gaming-gaming kekinian dan kencang juga yang penting. Untuk storage-nya sendiri, Advan kasih NVMe SSD PCIe 3.0x4 berukuran 512GB dan gua nggak nyangka juga read-nya ini cepet juga di 3500-an MB per second. Kalau misalnya kurang, Advan tuh kasih slot SSD ada 2. Jadi kalian bisa tambah atau kalian bisa ganti dua-duanya gitu kan. Terus selanjutnya untuk performa gamingnya, di game kompetitif masih bisa banget diharapkan. Enteng main game Dota 2, Valorant, CSGO, Apex itu nyaman banget. Manteng di sekitar 100-an FPS. Kalau Call of Duty masih nyaman dimainkan di sekitar 70-an FPS. Game AAA settingan mentok kanan juga bisa dilibas. Shadow of Tomb Raider dan Cyberpunk cukup nyaman di sekitar 40-an FPS tanpa upscaling. Jadi harusnya kalau kalian pakai upscaling bisa lebih tinggi lagi. Asal kalian jangan berharap menggunakan real time ray tracing karena gameplay kalian langsung bisa anjlok sampai 10-an FPS di beberapa titik kalau real time ray tracingnya dinyalakan. Rata kanan sudah puas lah untuk di laptop ini. Walaupun performanya memuaskan, ada kekurangan yang cukup mengganggu sedikit gitu. Mungkin ini yang dimaksud dalam kata war di namanya. Karena fan di laptop ini bikin serasa perang aja gitu. Suara fan di laptop ini kayak agak lebay aja. Mungkin rule thermal managementnya ke depannya bisa diperbaikin lah oleh Advan. Karena kalau dilihat dari suhunya masih aman kok sebenarnya. Tapi tujuan Advan mungkin mau jaga suhu laptop ini di bawah 70 derajat Celcius. Jadi setiap menyentuh 70 derajat, maka fan akan full power menurunkan suhu. Tapi kalau kalian lagi gak gaming, kalian bisa pilih mode eco-nya. Suara fan-nya akan jauh berkurang. Jadi suhu lebih terjaga dan suasana tadinya di bandara sudah jadi kayak di kamar. Nah, kalau itu gue yang ngebay. Ayolah, Advan, tuning dikit lagi lah. Biar bisa lebih adem gitu kalau di mode performance-nya. Bisa main game rata kanan, tapi gimana soal daya tahan baterainya? Nah, saat di mode balance, brightness 50% dan RGB-nya mati dengan aplikasi PC Mark 10 Modern Office Battery Test, laptop ini bisa bertahan 9 jam 22 menit. Nah, ini kalau di Intel, ini mah bisa ditempelin stiker EVO. Cuman ini AMD aja. Canda ya Tel, jangan baper. Ini buat jokes aja. Tapi dengan range harga laptop seperti ini, biasanya daya tahan baterainya itu ada di angka 5-7 jam. Asal gak main game dan aplikasi berat di luar rumah, bisa aja nih laptop ini diajak jalan seharian. Terus untuk soal konektivitas, layaknya laptop gaming yang baik dan benar menurut gua, Advan gak cuma kasih port di bagian kiri dan kanan aja. Sebagian besar portnya dan charging portnya itu pun ada di belakang. Nah, laptop yang udah punya nama gede, masa kalah sama laptop murah seperti ini? Jadi dengan posisi kayak gini, jadi kalian nggak akan terganggu lagi sama kabel-kabel yang seliweran saat kalian gunain laptop ini. Untuk konektivitas wireless, Advan juga nggak mau ketinggalan menggunakan modul AMD RZ608 dengan chipset MediaTek yang sudah mendukung Wi-Fi 6E serta Bluetooth 5.2. Untuk kesimpulannya, di harga 12 jutaan dengan performa yang cukup kenceng, layar yang baik, bisa upgrade storage, apa yang harus dikomplain? Desainnya, ya desainnya preferensi masing-masing aja sebenarnya. Memorinya mau dikomplain, tapi speednya juga udah kenceng banget. Paling ya logonya doang yang agak kurang dan bahan atasnya yang mungkin masih plastik. Tapi harganya itu loh, buat yang nggak bisa komplain. Ya kita bisa berharap aja after sales kedepannya waras dan nggak aneh-aneh. Dan bisa sustain mempertahankan dengan harga murah, kualitas baik. Semoga laptop Advan kedepannya itu semakin keren lagi dan logonya itu berganti. Oke, sekian dulu gue Rodi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.